Yan, Ya. kita nih kan content creator yang pasti pengen menjangkau banyak orang. Oke. Betul dong? Nah, Betul. sebagai seorang dokter, mari kita mengeksekusi sesuatu yang viral. Iya. Iya dong. Gue masih nggak tahu nih arah pembicaraan lu kemana. Makanya gue akan mengarahkan pelan-pelan nih sebenarnya. Yan, kita dengar itu salah satu podcast paling tenar di Indonesia. Iya. Ngomongin tentang diet tanpa sayur. Oh, I see. Iya, maksud gue gini, gue tuh pengen tahu, gue sih denger podcastnya, gue denger banyak alasan-alasannya gitu. Tapi mari kita bahas secara dari perspektif kita, perspektif lu sebagai dokter juga. Sebetulnya apa sih yang mesti diluruskan dari situ? Sayuran susah buat diluruskan, Bud. Bener juga, karena dia kerikil-kerikil. Iya, bener. Kangkung apalagi. Bener. Kalau wortel mungkin bisa diluruskan ya. Ya, jadi gue sih udah tahu sih ceritanya sih, Bu. Jadi kan ceritanya kan ada artis ya yang berhasil menurunkan berat badan dengan pola diet tertentu gitu. Nah, yang menjadi kontroversi adalah dia dietnya itu dengan klaimnya adalah tanpa sayur. Walaupun dia juga sudah bilang ya kalau diet itu sebenarnya hanya bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Cuman memang dia menulis buku tentang itu, tentang journey-nya gitu. Nah, yang kita agak sulit itu adalah kadang-kadang pemahaman masyarakat kita tuh masih agak suka salah gitu loh. Oke. Walaupun udah di-disclaim ini hanya untuk berhasil untuk dia. Terus udah gitu kalau misalnya mau melakukan diet juga harus ada konsultasi dengan dokter. Semua udah ditulis di buku itu gitu. Cuma kadang-kadang pesan itu nggak nyampe ke masyarakat dan ini dikhawatirkan akan diikuti dan menjadi trending baru gitu. Padahal itu secara bumbabi buta gitu kan. Pokoknya ikutin semua di buku iya, itu kan. gitu. Tanpa mencari informasi, dipilah-pilah dulu informasinya gitu. Sebenarnya itu sih yang perlu dilurusin buat kalau menurut gue. I see. Nah, Gitu. pertanyaan gue begini. Kita lupakan tentang artis itu, podcast itu. Gue pengen tahu. Sebetulnya bisakah orang diet tanpa sayur? Atau bisakah orang makan tanpa sayur? Hidup? Bisa. I see. Bisa. Kalau misalnya diet tanpa sayur. Cuman itu nggak akan bagus untuk jangka panjang gitu maksud gue. Nah, waktu itu udah pernah kita bahas ya yang soal makan mie instan tuh. Nah, Betul. lu semangat banget. Enggak, gue ingat banget waktu itu. Karena kan gue pecinta mie instan kan. Oh iya. Di mie instan kan ada vitaminnya. Kan waktu itu kita pernah bahas teman-teman. Gue ingat banget pertanyaan gue. Di mie instan tuh ada vitamin A, B2 segala macam gitu-gitu. Berarti gue cukup dong vitaminnya, gue bilang. Terus yang dijawab masuk akal juga. Itu kan persentasenya sangat kecil sekali. Lu butuh makan berapa puluh mie instan untuk sesuai target keseharian lu kan gitu intinya. Iya gitu. Dan ujung-ujungnya malah lu berlebih di karbohidratnya. Iya. Iya kan gitu. Jadi gizi berimbang yang dibutuhkan. Nah, konsep itu sama buat seperti itu. Misal lu mau diet tanpa sayur nih. Oke lah kalau misal lu melakukannya itu dalam jangka waktu singkat gitu. Tapi yang dikhawatirkan adalah itu nanti akan jadi kebiasaan yang jangka panjang. Sedangkan yang tadi waktu itu sempat gue bilang, ada penelitian menunjukkan kalau misal konsumsi diet rendah serat, baik itu sayuran ataupun buah, itu akan meningkatkan risiko terjadi kanker pada pencernaan. I see. Gitu. Walaupun mungkin dampak langsungnya ya, yang ada nih dampak langsungnya, contohnya misal konstipasi. Konstipasi. Apa tuh konstipasi? Susah buat ke belakang. Oh iya oke. Karena kurang gitu. serat toh? Karena kurang serat gitu kan. Jadi biasanya di WC lancar gitu kan, ini setengah jam gitu nggak keluar gitu misalnya kayak gitu. Nah itu adalah dampak langsungnya gitu. Dan khawatirnya ya itu masyarakat tuh cuma mikir kayak ini normal lah, ini normal. Padahal itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh. Lu kurang serat nih berarti gitu. Mungkin kalau lu konsultasi sama dokter, lu cek darah, hasil cek darah lu dan banyak hal lainnya. Mungkin jangan-jangan ada suplemen pengganti serat yang orang nggak tahu, gitu. Bener? Mungkin ada, tapi saat ini sih gue nggak merekomendasikan gitu ya. Soalnya sebenarnya kan dibutuhkan jadi gini Bud, serat itu bukanlah suatu kandungan yang nggak bisa dilihat gitu. Serat itu ya, lu tau nggak? Tubuh manusia itu nggak bisa mencerna daun-daunan tumbuhan itu loh. Jadi dia ada dinding sel, ya. Yang bisa mencerna itu cuma hewan-hewan herbivora. Oke. Ya, jadi dia bisa hancur, bisa diserap zat-zatnya dan seratnya. Nah, tapi kalau kita manusia kita nggak bisa. Jadi apa yang kita makan, misalnya kangkung deh katakan tadi gue bilang, kangkung tuh kita makan. Nah, dia akan diual-ual di tubuh, dihancurin, tapi pasti akan ada sisanya. Sisanya itu akan keluar setiap paginya sebagai kotoran kita. Oke. Gitu. Nah, kalau lu bilang soal konsumsi suplemen yang mengandung serat gitu, serat itu kan nggak ada bentuknya, cuma pil doang gitu kan di dalamnya kan, dan itu kalau menurut gue sih nggak terlalu bisa dibandingkan ya dengan serat yang alami. Gitu. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya lu nggak suka sayur, lu makan buah.
Gitu. Atau lu nggak suka buah, lu makan sayur, tapi tetap butuh ada serat di dalam asupan makanan lo untuk membantu memperlancar pencernaan lo. Jadi serat yang banyak itu ibaratnya kayak nyapu, Bud. Jadi lu bayangin ya segelunduk makanan nih, sayur nih misalnya, pada saat dia didorong melalui usus, dia nyapu ya, sisa-sisa. dia kan sisa-sisa dinding makan di sisa-sisa makanan di dinding usus itu akan kesapu ke bawah dengan usus massa si sayuran yang banyak itu, terus keluar pagi-paginya. Plung. I see. Itu yang bikin kenapa kalau makan sayur atau serat yang banyak pencernaannya bersih. Oh, got it. Gitu. Tapi lain kali plungnya nggak usah disebut ya. Oh, Gue kan. merasa nggak penting tuh. Tiba-tiba plung gitu gue merasa ya gitu sih agak nggak perlu. Karena gue pakai WC. Kalau lu kan berangkat di kebon. Gak ada bunyinya. Masuk akal juga. Masuk akal ini. Jadi itu bedanya kita. Yan, berarti sekarang gue balik pertanyaannya. Gimana dengan orang-orang yang vegetarian? Dia merasa hidupnya lebih sehat. Dia hanya makan sayuran dan dia nggak konsumsi daging ya. Kalau protein kita bisa dapat di mana aja, lemak mungkin juga bisa dapat gitu. Tapi gimana dengan pandangan lu tentang orang yang vegan dan hidupnya lebih sehat? Katanya lebih sehat, lebih banyak umur gitu. Vegan itu oke, mungkin bisa dikatakan memang vegan sedikit lebih sehat ya dibanding yang lain. Tapi bagi orang-orang yang vegan atau misalnya memilih untuk makan sayuran, perlu tahu bahwa tetap ada sumber nutrisi yang dibutuhkan dari tubuh kita hanya tersedia dari hewani. Contoh? Ya, contohnya misalnya pada saat daging-dagingnya itu sebenarnya tinggi kayak zinc. Dan kalau misalnya kita andelin tumbuhan atau tanaman, itu hanya sedikit sekali makanan yang tinggi kadar zincnya yang bisa menyamai daging. I see. Nah, sehingga kalau misalnya memang seseorang memutuskan untuk melakukan vegan, hanya makan sayuran, ya dia harus melakukan penelitian nih, searching. Diet vegan itu yang diet ini bukan ini ya diet ngurangin makan ya, tapi dia tuh pola makan. Pola makan yang baik itu seperti apa gitu. Jangan sampai ada mikronutrien yang kekurangan di dalam tubuh kita. Gitu. Catatan untuk vegan tuh seperti itu. Gitu. Oke, gue kebayang. Jadi sebetulnya yang kita obrolin sekarang bukan soal lu makan daging aja atau sayur aja, tapi soal pola gizi seimbang kan. Misalnya ada orang bilang gini, lu makannya nggak sehat nih. Bukan makannya nggak sehat, tapi pilihan makanannya tidak sehat. Misalnya tiap hari makan daging merah terus gitu, kan jadi nggak sehat gitu. Kalau misalnya lu makan daging tapi kondisinya terukur normal, ya biasa aja sebetulnya. Berarti ujung-ujung masuk ke gizi yang nggak berimbang lagi, gizi yang nggak kan berimbang gitu. kalau sebetulnya. Iya, gitu. Nah, kalau di kasus yang tadi kita kembali nih ke kasus yang dia tanpa sayur ini. Jadi gue sempat baca kenapa disarankan tidak mengkonsumsi sayur, karena pada sebagian kasus sayur itu bikin orang jadi bloating, kembung. Kembung, produksi gasnya banyak, jadi mengganggu pencernaan. Ya itu mungkin benar juga gitu. Tapi mesti dipilah lagi karena nggak semua sayur menyebabkan seperti itu, ya kan? Jadi yang benar adalah bukan tanpa sayurnya, tapi mungkin sayur tertentu yang nggak cocok di tubuh lo. Dan lu tidak bisa mengkategorize semua sayur bikin perlu kembung sebetulnya. Iya, kayak gitu. Atau bahkan misalnya nih, kebetulan kan kalau nggak salah pelakunya si artisnya itu kan memang nggak suka sayur gitu kan, jadi mungkin itu cocok dengan dia. Tapi buat orang yang suka konsumsi sayur, jangan sampai berhenti mengkonsumsi sayur hanya untuk diet gitu, karena itu sebenarnya bisa lu melakukan diet dengan sayur juga. Iya, I see. Jadi teman-teman, kita tidak bilang soal artis ini salah atau pola dietnya salah, tapi kita mau bilang bahwa Budi yang salah. Bener, salah tafsir bisa juga. Gue jadi lupa kan mau ngomong apa gue. Jadinya gini teman-teman, make sure bahwa yang kalian konsumsi itu seimbang. Terlepas kalian makan daging atau sayuran, make sure kalian seimbang. Kalau kalian hanya vegan, make sure semua kandungannya ada di vegetarian gitu. Misalnya orang bilang, tapi kan lu nggak ada lemaknya, kan ada lemak nabati. Iya, bisa digantikan, protein seperti juga itu ada. misalnya. Gitu kita kan. cari substitusinya kan, Substitusinya betul. juga bisa. Jadi bukan soal vegan atau tidak vegan, tapi soal konsumsi gizi lu yang seimbang sebetulnya. Ya, betul. Dan menurut gue juga satu hal yang menarik ini sih, kalau orang vegan, mungkin ya, kenapa dia lebih dikatakan sedikit lebih sehat? Karena kan dia jadi nggak makan sate-satean lagi. Kan gue pecinta sate dan barbecue gitu kan, jadi dia mengurangi zat karsinogenik di situ kan. Sih, ya bisa juga. Jadi juga, maksud lo arang itu kan, Ya. arang yang dihasilkan dari bakar-bakaran itu memang sebenarnya nggak boleh terlalu baik juga. Benar. Gitu. Gue pinter juga kan? Boleh lah. Nah, terus ternyata Mungkin pas di kebun lu suka baca koran atau apa gitu, gitu ya. terus tiba-tiba si orang yang vegan ini tiba-tiba terkena cancer. Kan dianalisa, kamu kan nggak makan daging, nggak makan bakar, kenapa kena cancer? Oh iya, sayurnya saya bakar juga. Jadi sama aja. Nah, itu kan analoginya jadi salah sebetulnya, karena ternyata cara mengolah sayurnya juga beda. Grill veggie. Lembaga. Yan, jadi
Ada lagi nggak yang mau tambahin soal diet tanpa sayur ini? Wis, itu saja semua sudah. Luar biasa. Nah, buat sobat healthy sekalian, kalau misal punya ide, saran, kritik atau apapun nih yang bisa kita jadikan sebagai sumber dari tema video kita sehari-hari, bisa nih DM kita ke Instagram kita di @healthyx.id, dan jangan lupa podcast kita akan tayang setiap hari Kamis. Dan setiap weekend kita akan kolaborasi sama teman-teman kita. Bisa dari dokter spesialis, bisa juga dari teman-teman yang suka sharing banyak pertanyaan sama kita. Betul. Dan kita akan bahas banyak hal. Betul, dan bisa berbagi pengalaman juga ya Betul. dengan mereka gitu. Dan itu akan kita upload juga di channel YouTube kita. Jadi sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.